billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus sholata wa atuz zakah fa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. 6 tahun di SD Quran Arisalah ini. Kemudian ayah bunda, untuk penerimaan rapor pada hari ini, nanti mungkin ada ayah bunda mendapatkan nilai sekolah, termasuk kemudian juga menjadi jembatan bagaimana harapan dan keinginan dari pihak sekolah untuk ayah dan bunda para orang tua. Maka kalau ke depan akan ada kepengurusan, kita berharap betul sebenarnya bagaimana kontribusi aktif dari ayah bunda untuk terlibat, karena ini adalah bagian dari dana masoleh kita. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilahkan. Insight yang mana sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita tahu bersama, ya. Jadi disebut oleh Ibu Ketua Komite tentang mendidik anak-anak di zaman sekarang itu berbeda, betul sekali Pak. Saya pribadi juga kaget melihat perkembangan anak saya, gitu kan. Kalau dulu ketika saya diajarkan oleh orang tua, kalau kita kena hukum, nada orang tua agak tinggi sedikit, itu kita langsung merasa bersalah, takut, gitu ya. Jadi takut kena marah, kena sebagainya. Kalau anak-anak yang alfa sekarang nggak bisa. Suara kita tinggi, dia santai aja, gitu. Dia lengkap saja, gitu ya. Kita kasih kamu keluar, gitu kan? Karena ada anak-anak teman saya ada yang cerita juga, coba keluar, gitu kan? Dia keluar terus dia main keluar, gitu kan? Tidak ada pengaruhnya. Nah, itu fenomena yang kita temukan di Gen Alpha. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Banyak hal. Ada pengaruh budaya, pengaruh teknologi, nanti akan macam-macam kita akan bahas. Kenapa mendidik anak di zaman sekarang itu sedikit berbeda dibandingkan dengan apa yang kita terima waktu kita juga di usia segitu, ya, Kalau kami, saya kan maksudnya generasi milenial.
Nah, dididik oleh generasi baby boomers gitu ya. Pola pendidikannya berbeda karena latar belakang budaya, latar belakang situasi dasar itu yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang yang dialami oleh anak-anak kita, perkembangan informasi itu sangat pesat sekali. Informasi kejadian yang terjadi di belahan dunia lain itu bisa kita ketahui kurang dari satu detik. Nah, kalau dulu misalnya ada kejadian di Jakarta, kita tahunya 2 hari kemudian dari berita gitu ya. Kalau sekarang satu klik aja kita bisa akses. Nah, anak-anak kita itu sudah terpapar dengan situasi-situasi itu. Itu yang menjadikan kondisi agak tricky ya, kalau kita bahasanya tricky dengan anak-anak kita. Mungkin ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa disimpan oleh kita masing-masing dan bisa kita tanyakan ke diri kita masing-masing juga, termasuk kami. Kapan terakhir kali anak kita dengan tulus berkata tolong, terima kasih dan maaf tanpa diminta? Ini kan termasuk adab ya. Misalnya kepada orang tuanya, misalnya ya tolong ambilin air, bukan ambilin air, tidak. Kemudian berapa jam dalam sehari anak kita berinteraksi dengan gadget dan berapa jam berinteraksi dengan kita. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, kalau kita bekerja tentu waktu yang kita habiskan di luar rumah mungkin lebih banyak dibandingkan dengan rumah. Apakah waktu yang anak-anak kita habiskan itu lebih banyak dengan gadgetnya dibanding dengan kita? Kita bekerja 8 jam sehari, anak-anak dengan gadget juga 8 jam sehari. Berinteraksi dengan kita mungkin cuma setengah jam. Kalau kita bandingkan frekuensinya mungkin lebih banyak dia menerima informasi dari gadget dibandingkan dengan yang dari kita, gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Apakah aturan dan nilai di rumah kita selaras dengan yang diajarkan di sekolah? Misalnya di sekolah sudah diajarkan sholat tepat waktu misalnya. Kalau di rumah ini sudah lewat 2 jam dari misalnya dari Isya, anak kita masih main HP gitu ya, tidak disuruh sholat. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Ini termasuk pertanyaan bagi diri saya sendiri. Apakah saya sudah seperti itu? Dan terlebih lagi, bukan berarti saya sempurna dalam mendidik anak, Bapak Ibu, tapi kita sama-sama berbagi. Mungkin saja saya tidak sempurna juga dalam hal ini, Bapak dan Ibu mungkin lebih baik dan lebih bagus. Nah, kita nanti akan coba saling berbagi sejauh mana yang perlu kita dalami pada anak kita. Di materi kita ada 4 hal nanti Bapak Ibu. Pertama, bagaimana memahami anak kita. Yang kedua, peta tantangan zaman saat ini. Yang ketiga, 3 pilar sinergi rumah, sekolah, dan bagaimana sinergi keduanya. Kemudian komitmen kita bersama. Next. Oke. Ini mungkin sedikit teoritis ya Bapak Ibu sebelum kita masuk. Perkembangan anak kita sangat mirip dengan yang dirisalahkan oleh Rasulullah. Ternyata penelitian 20-40 tahun lalu sudah ditemukan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nah, kalau yang 40 tahun lalu ditemukan bahwa ada 3 fase perkembangan anak kita. Pertama, pra-konvensional, kedua konvensional, dan pasca-konvensional. Kalau pra-konvensional itu sebelum umur 7 tahun ya, mulai dari 0 sampai 7 tahun. Dalam rentang 7 tahun itu yang terjadi adalah ada 2 hal. Ada namanya obedience dan punishment. Anak-anak itu patuh karena ada hukuman. Misalnya kalau nasi tidak habis, maka nanti nggak boleh nonton. Dia patuh karena tidak boleh nonton, maka dia akan makan. Itu obedience dan punishment. Kedua, individualism dan exchange, yaitu menghitung untuk rugi. Nah, kalau misalnya saya bantu mengasuh adik, nanti saya dapat apa ya? Nanti bisa pergi beli apa? Itu exchange. Dia berdagang dengan kita, ya kan? Kita kasih apa, nanti dia dapat apa? Itu pra-konvensional. Anak patuh karena ada sesuatu di balik itu. Secara psikologis ya, ini secara psikologis. Yang kedua, konvensional. Ini yang terjadi pada rentang anak-anak kita di usia kelas 1 atau kelas 2 sampai nanti kelas 6. Yang mana rentang ini adalah rentang yang kalau misalnya di ilmu psikologis Bapak Ibu ada namanya badai perkembangan. Badai perkembangan itu dimulai di usia 16 tahun ke atas. Jadi kenapa remaja kita itu
kok menjadi anak yang berbeda dibandingkan dengan dia waktu kecil kok imut-imut gitu ya. Pas nanti udah 16 tahun kok amit-amit gitu. Beda karena terjadi badai pada saat itu. Sebelum badai menerpa, kita siapkan dulu di masa konvensional ini. Karena di masa badai itu banyak hal terjadi, perubahan fisik, perubahan fungsi seksual, perubahan psikologis itu terjadi. Dia dari anak-anak menjadi remaja, perubahan-perubahan itu yang menjadikan dia menjadi dewasa nantinya. Kita siapkan di masa konvensional ini. Di masa konvensional, anak-anak sudah mulai mengenal penilaian orang sekitar, nilai dari orang tua, nilai dari guru, nilai dari masyarakat, dari teman. Di sana itu ada namanya good interpersonal relationship atau moralitas ditentukan oleh orang sekitar. Di masa ini ada yang namanya konformitas. Konformitas itu adalah kalau temannya katanya A, dia akan ikut kata A itu. Tergantung siapa alfa di sana atau siapa pemimpin di dalam kelompok teman-temannya. Termasuk dengan anak-anak kami pada ibu. Misalnya teman-temannya bawa apa namanya yang untuk penghangat badan ini fresh care, gitu ya. Tiba-tiba diminta, ya besok aku mau bawa fresh care. Tiba-tiba gitu kan. Emang boleh bawa fresh care ke sekolah? Boleh ya. Si Anu bawa itu katanya. Dia ikut kata temannya. Karena teman-temannya itu lebih populer. Dia ikut dengan itu. Maka nilai itulah yang akan diinternalisasi pada dia bahwa oh bawa fresh care itu bagus. Bawa fresh care itu keren gitu ya. Itu nilai dari teman-temannya. Maka dia akan melihat moralitas itu ditentukan oleh orang sekitar, termasuk ditentukan oleh orang tua, guru, masyarakat sekitar, termasuk teman-teman. Kemudian maintaining social order atau mereka sudah paham aturan sosial dan mulai melihat siapa yang lebih unggul dan siapa yang harus dipatuhinya dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya ini bagus, ini baik, ini benar. Itu tergantung pada orang sekitarnya. Nah, kalau pasca konvensional itu sudah mulai membentuk prinsip yang matang. Makanya kalau misalnya kita mendidik, termasuk kami di kampus Bapak Ibu, melihat perkembangan anak-anak sekarang, adabnya gitu ya, itu memang agak sulit karena sudah membantu di dalam kepribadiannya, sudah menjadi karakter. Nah, karakter itu dibentuk harusnya di masa konvensional ini. Makanya di masa-masa SD, umur 8-13 tahun itu sangat penting sekali untuk membentuk karakter. Karena usia ini mereka membentuk moralnya berdasarkan siapa yang ada di sekelilingnya dan siapa yang paling sering bersama mereka. Kalau mereka sering bersama dengan orang tua, maka nilai-nilai orang tua dia yang diserang. Kalau sering bersama ustadz dan ustazahnya, maka nilai itu yang diserang. Kalau sering bersama teman-temannya yang membawa dampak negatif, ya, nah itu akan menyerap nilai-nilai itu. Ya. Oke, kemudian kita lihat ada dua teori yang terkenal di dalam pendidikan dan parenting ini, dan sebenarnya ini kami menyandur saja dari yang sudah ada. Ada dua, yang pertama social learning theory namanya dari Bandura. Anak itu melihat melalui pengamatan dan peniruan dari orang sekitar. Misal, kalau misalnya kita meminta anak saya ribut ya, di rumah adanya kecil mau tidur, dia masih ribut aja gitu kan. Kita bilang, diam gitu ya, dengan nada yang sangat tinggi misalnya, atau menunjuk-nunjuk dia dengan nada tinggi misalnya, diam kamu, adik kamu mau tidur ya. Dia tidak akan paham bahwa perintah itu menyuruh dia beribu, tapi dia akan memahami bahwa berteriak dan bernada tinggi itu akan menyelesaikan masalah. Nah, itu yang dipahaminya. Oh, ternyata cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan berteriak. Itu adalah nilai yang dia akan yakini. Bukan perintah diam itu yang dia pahami gitu. Meskipun nanti dia akan diam, kemudian dia akan berpikir itu, oh ternyata berteriak itu hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah. Maka nanti ke depan dia akan memandang bahwa oh nanti kalau ada masalah saya akan berteriak. Nah, kita akan melihat anak-anak yang sering berteriak dengan teman-temannya, berkata kasar, kemudian itu adalah hasil pendidikan dari yang dia amati. Anak-anak itu seperti apa ya, spons ya, kemampuan berpikirnya seperti spons.
dia akan mudah sekali menyerap yang dia lihat. Karena perkembangan visual itu lebih tinggi di masa konvensional. Nah, ada 4 fase ketika dia mengamati itu: attention, dia akan mengamati; retention, dia akan memasukkan ke dalam pikirannya, dalam alam bawah sadarnya; reproduction, dia ulang lagi situasi itu; dan motivation, dia akan ulang lagi terus kalau dia dapat reinforcement atau dia dapat sesuatu yang bagus gitu ya, dia akan ulang lagi. Karena sejatinya anak-anak konvensional pada masa konvensional itu akan semakin termotivasi melakukan sesuatu kalau ada reward. Makanya kalau di SD, siapa yang bisa kerjakan soal di depan kelas nanti dapat permen, langsung angkat tangan semua. Tapi kalau tidak ada reward, dia akan malas-malasan gitu ya, atau dan sebagainya. Itu adalah perkembangan. Sebenarnya kita juga mengalami itu, benar-benar kita nggak sadar gitu ya. Nah, sekarang lah kita sadarnya. Yang kedua, attachment theory. Attachment theory itu lahir bahwa kedekatan emosional yang aman dengan orang tua itulah fondasi kepribadian, regulasi emosi, nilai moral sepanjang hidupnya. Kalau kita punya kelekatan, attachment itu adalah kelekatan dengan anak kita paham dia itu anak seperti apa, maunya apa, bagaimana pola dan tingkah lakunya, bagaimana cara kalau misalnya dia malas-malasan, bagaimana caranya untuk supaya tidak malas lagi. Ini yang paling tahu kan kita semua. Kalau misalnya ini terjadi, maka ada yang namanya secure attachment. Artinya anak itu mulai paham bahwa kalau kita marah, maka bagaimana menyalurkan marah itu. Kalau kita sedih, bagaimana cara menyalurkan sedih. Nah, itu akan diinternalisasi sepanjang hidupnya. Tapi kalau tidak, ada yang namanya anxious dan ambivalent. Anak-anak yang biasanya clingy atau tidak mandiri, maunya ditemani terus sama orang tuanya. Itu anak-anak yang sulit untuk mandiri. Ada yang namanya avoidant. Avoidant itu anak yang dibiarkan saja. Kalau misalnya mau main, mainlah gitu kan. Mau pergi, pergilah. Itu anak-anak yang nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak tentu arah. Disorganized itu biasanya anak-anak yang memang terlahir di keluarga yang tidak lengkap gitu ya, yang berantakan dan sebagainya. Dan anak adalah cermin orang tua. Seperti apa kita di rumah, maka anak akan belajar itu. Kalau misalnya kita makan sambil main HP, maka ternyata makan sambil main HP itu boleh, bagus gitu kan. Kalau misalnya bapaknya teriak-teriak pada ibunya, ternyata berteriak itu cara menyelesaikan masalah. Ternyata laki-laki boleh berteriak pada perempuan. Kalau misalnya apalagi nanti ada melihat kekerasan gitu ya, ternyata kekerasan itu menyelesaikan masalah, maka dia akan menyerap nilai-nilai itu. Nah, sebelum kita marah karena anak kasar bicaranya, periksa apakah kita pernah berkata kasar sebelumnya. Kalau iya, berarti dia sudah melihat itu ya. Sebelum kita kecewa dengan anak yang sebut gadget, apakah kita juga sibuk dengan gadget di hadapannya? Jadi kalau misalnya, baca buku itu jendela dunia, bisa membawa kita kepada orang yang hebat gitu kan, tapi kita sendiri main HP gitu kan, dia akan lebih melihat main HP lah daripada baca buku. Tapi kalau misalnya orang tuanya lebih banyak baca buku dibandingkan main HP, maka dia akan meniru itu. Nah, ini sangat relevan dengan konsep per 7 tahun yang kita pernah dengar sama-sama. Hadisnya pada sekolah anak sholat ketika mereka berusia 7 tahun, pukullah atau didik dengan tegas jika tidak sholat saat berusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Ternyata hasil penelitian relevan dan sangat cocok dengan ini. Per 7 tahun perkembangan manusia itu memang berubah. Jadi ada masa permainan 0 sampai 7 tahun, masa pembedaan 7 sampai 14 tahun, dan 14 tahun ke atas itu adalah masa anak-anak itu bisa berdialog dengan orang tuanya karena sudah mulai berkembang cara berpikirnya. Anak-anak di atas 14 tahun itu nggak bisa kita suruh dengan model dan metode anak-anak di bawah 14 tahun. Misalnya, ayo nak kita makan gitu kan. Nanti kalau kamu makan kita pergi ke Basco misalnya. Nggak bisa kalau anak 17 tahun, Basco mungkin saya bilang jadi ya misalnya. Beda, cara pendidikannya beda. Karena dengan anak 14 tahun ke atas kita sudah seperti teman harusnya. Karena kalau kita berposisi di atas dia atau merasa di atas dia, dia akan memandang bahwa kita adalah orang dewasa yang jauh.
Tapi kalau kita sebagai teman berdialognya, maka apapun yang dialami dia akan cerita pada orang tuanya. Next. Nah, kita masuk ke tantangan zaman yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat pengguna internet, 79% orang Indonesia sudah pakai internet. Di kota-kota, di daerah-daerah terpencil itu sudah pakai internet sekarang. Kemudian hasil temuan Komdigi tahun kemarin, 48% pengguna internet adalah usia di bawah 18 tahun. Itulah kenapa mereka ingin memblokir games seperti Roblox dan sebagainya. Yang pernah dengar ya, anak kita lagi ngapain main Roblox gitu ya. Ada beberapa bahaya yang terjadi di dalam Roblox itu, Bapak Ibu, karena pengguna Roblox itu 60%-nya bukan anak-anak. Dan grooming, nah ini grooming anak-anak itu terjadi dominan sekarang di platform game. Sehingga kalau kami di rumah itu handphone kami tidak ada game. Ada pun games, tapi bukan games yang sifatnya online dan terhubung dengan orang lain. Karena kalau misalnya dia sudah mulai main games dengan terhubung dengan orang lain, maka kita nggak tahu orang itu usia berapa. Jangan-jangan om usia 50 tahun gitu mencari mangsa anak-anak gitu kan. Itu yang kita khawatirkan sekarang. Dan itu memang terjadi benar. Kemudian anak-anak itu sekarang rata-rata itu penggunanya sudah 8 jam per hari. Ini sudah kategori yang cukup berbahaya, karena kalau kita rujuk dari standar WHO juga, anak-anak umur 7 sampai 14 tahun harusnya di bawah 4 jam atau 3 jam maksimal per hari. Nah ini 6 sampai 10 tahun harusnya 2 jam per hari maksimal. Kalau pengalaman kami di rumah, kalau sudah masuk ke mau minggu-minggu ujian, biasanya tidak ada lagi HP. Tidak ada lagi HP, tidak boleh sama sekali memegang HP. Itu yang kami tanamkan, dan maksimal memang 2 jam per hari. Nah, kita batasi di kalau sudah bunyi alarmnya, udah kumpulkan HP, tidak ada lagi. Dan apa yang ditontonnya kita harus cek juga historisnya. Nah, jangan sampai nanti yang tontonannya juga kalian merusak gitu. Dan 70% anak sedini di perkotaan Indonesia itu sudah melebihi rekomendasi batas waktu layar harian dan sering tanpa pengawasan yang memadai. Apa dampak dan bahayanya nanti akan kita cek kepada ibu. Nah, ini beberapa hal yang menjadikan kita semua harus waspada tentang perkembangan zaman sekarang, bahwa anak kecil itu kan ada namanya bagian di otak kita itu prefrontal cortex yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita sudah dewasa, tentu kalau kita ketemu satu masalah kan kita sudah bisa mengambil keputusan. Oh, ini harusnya begini, ini baik, ini benar, ini salah, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Kalau anak nggak bisa, belum berkembang kemampuan prefrontal cortexnya, belum berkembang. Jadi dia nggak tahu benar salah. Kenapa anak-anak itu tidak tahu ya? Kalau misalnya makan yang kotor itu bisa membuat sakit, karena dia nggak tahu cara membedakan mana yang baik dan benar. Itu terjadi pada anak-anak sekarang yang membuka lebih banyak penggunaan gadget dan sejenisnya. Karena yang dia tonton itu berarti adalah sesuatu yang benar. Nah, yang terjadi adalah pertama pornografi itu sangat banyak sekali. Meskipun tidak bisa diakses, tapi iklan-iklan kan kita bisa lihat ya pada itu. Iklan misalnya ketika dia buka YouTube keluar iklan, ada konten pornografi, itu sudah ditonton oleh anak-anak kita. Kemudian konten yang tidak beradab, misalnya bahasa kasar, prank, gitu kan, itu kan di YouTube banyak ya. Kalau misalnya kita buka di YouTube prank, gitu kan, pranknya lebih banyak prank yang tidak beradab, mengerjai orang, kemudian membuat orang menjadi rugi dan sebagainya. Dan anak-anak itu akan mengatakan, wah ternyata yang seperti ini lucu ya, viral ini, gitu kan. Ya cobakanlah pada teman saya. Nah, itu yang terjadi gitu. Dan mereka tidak mampu membedakan, oh ini baik, ini nggak boleh, ini merugikan orang atau tidak. Ini belum berkembang. Kemudian kekerasan dan bullying online. Nah, ini yang menjadi konten kekerasan di game, cyberbullying dan normalisasi perilaku yang agresif sebagai sebuah hiburan. Kalau kita lihat misalnya di YouTube ada konten-konten yang kata-katanya kasar gitu ya. Misalnya dia main game, kemudian karena dia kalah, kemudian keluarlah umpatan-umpatan itu, maka anak-anak akan menyerap itu. Oh,
kata-kata ini boleh digunakan kalau kita marah, gitu ya. Jadi kalau dia bertengkar dengan temannya, udah keluarlah kata-kata itu. Gitu. Dari mana dia belajar? Dari tontonannya. Kemudian iklan dan manipulasi algoritma. Nah, anak sekarang itu menjadi target dari algoritma. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita hadapi itu bukan gadget saja, tapi di balik gadget itu ada neuroscientist, ada psikolog yang rekan-rekan profesi saya yang memberitahu algoritma itu, sehingga apa yang ditonton anak pertama, maka next scroll berikutnya itu akan sama. Misalnya yang ditonton pertama itu adalah konten bullying atau konten prank, maka kalau kita scroll ke atas bawah terus itu prank semua yang keluar. Itu yang menjadikan dia lanjut terus, gitu ya. Karena ada yang namanya ketika kita menonton short video, Ibu, di TikTok, misalnya di YouTube Short, itu ada yang namanya dopamin saat menonton itu. Anak-anak itu nggak paham kesenangan sesaat itu ketika menonton itu akan berlanjut terus. Makanya kita mungkin sering melihat anak yang gampang bosan, kemudian misalnya sulit diatur, gitu ya. Itu karena dopamin sudah banjir duluan. Jadi 30 menit belajar itu akan sangat sulit bagi anak-anak kita sekarang dibandingkan dengan menonton TikTok dan YouTube selama menonton TikTok dan YouTube selama 4 jam, apalagi YouTube Short itu 10 detik next, paling lama 30 detik next, gitu ya. Dopamin itu banjir, jadi dia nonton 10 detik itu dopaminnya banjir. Nanti udah bosan next, banjir lagi dopaminnya, udah bosan next, gitu ya. Kalau kita suruh belajar 30 menit, dopaminnya cuma bertahan 30 detik. Terus 29 menit kemudian apa? Udah bosan, sudah berubah moodnya, gitu ya. Makanya sekarang bagaimana menghindari ini, ya, ini yang tugas kita bersama, Bapak Ibu. Oke, misalnya gejala yang kita lihat di sekitar, mungkin juga terjadi pada anak-anak kita. Misalnya anak berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua dan guru. Mungkin sudah kita alami, ya. Tidak mengucapkan salam saat masuk rumah. Nah, ini juga sering. Masuk aja kan, itu udah siap salam belum keluar lagi, cepat lagi, gitu kan. Nah, ini sering kita lihat. Kemudian sulit antri, mau menang sendiri dan kurang empati pada teman. Nah, saya yakin anak-anak ya salah tidak seperti itu, ya. Mengabaikan panggilan orang tua karena sedang main HP. Nak mandi, ya. Nak makan, ya. Main HP, gitu kan. Sudah 30 menit kemudian belum juga bergerak lagi, gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena fokusnya teralihkan ke YouTube tadi. Kenapa anak bisa fokus melihat itu? Karena dopamin tadi, Pak Ibu, sudah banjir otaknya oleh kesenangan sesaat menonton itu. Kan kita kalau kita senang melakukan sesuatu kan kita seperti lupa waktu, ya. Nah, itu juga yang terjadi pada anak-anak kita. Kemudian mengabaikan panggilan orang tua, ya. Merekam dan mempermalukan teman. Itu mungkin terjadi di beberapa sekolah, ya. Memaksa keinginan dengan teriak, marah atau ngambek. Nah, ini kalau nggak dapat ya marah, dia teriak dan sebagainya. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi krisis adab ini bukan sekedar kenakalan anak zaman sekarang, ya, tapi ini adalah gejala yang pertama, melemahnya attachment dengan orang tua. Mungkin waktu kita dengan anak itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan waktu dia bersama gadgetnya atau bersama dengan tontonan-tontonan dari itu. Kemudian krisis keteladanan di lingkungan terdekat, melihat orang-orang di sekitarnya berkata kasar, ternyata itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Kemudian paparan model perilaku negatif di media, ya seperti tontonannya tadi, itulah yang menjadikan dia menjadi kondisi yang sekarang. Kemudian bagaimana sudut pandang Islam, adab kepada guru itu adalah bagian daripada adab kepada ilmu. Jadi mungkin ada orang tua di luar sana, saya yakin dia ada salahnya, yang mengatakan, itu yang diajarkan guru kamu di sekolah itu salah itu. Ini menjadikan sesuatu yang tidak konsisten. Di sekolah dia diajarkan A, di rumah dia salah itu. Dia bingung, ini yang benar yang mana, gitu ya. Nah, ini yang menjadikan anak itu menjadi hilang arah. Maka menurunlah kualitas attachment kita dengan anak. Next. Kemudian moralitas anak itu menular, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu karena dia sudah sangat mudah meniru seperti yang kita bahas pertama tadi, maka
nilai moralnya juga adalah nilai tiruan yang dia tiru dari lingkungannya. Dia akan meniru dulu. Jadi moralitas anak itu menular, dia akan mereplikasi dari yang dia amati di sekitarnya. Makanya kita harusnya bisa memilihkan dengan siapa lingkungannya. Nah, termasuk sekolahnya. Saya ada cerita unik kepada Ibu. Di tahun kemarin saya diundang di salah satu kota di Sumatera Barat. Jadi saya sudah sharing dengan Zalili. Saya diundang oleh salah satu badan perencanaan daerah berbeda di salah satu kota di Sumbar untuk meneliti. Jadi kami diundang sebagai tim peneliti. Ketika kami datang, mereka sampaikan, Pak, kami ingin Bapak meneliti kota ini. Nah, apa masalahnya, Pak? Masalahnya adalah anak-anak di kota ini orang tuanya nggak mau memasukkan kami negeri, Pak. Semuanya masuk swasta, sehingga beberapa sekolah kami tutup. Nah, sehingga dinas pendidikan itu kelabakan sekarang. Bagaimana caranya agar mendapatkan siswa lagi? Kami teliti banyak variabel kami ambil waktu itu, ada sekitar 40-an variabel. Ternyata dari sebanyak itu variabel yang sangat berpengaruh pada pemilihan sekolah yang pertama kali adalah kurikulum. Ternyata orang tua di kota itu melihat ada tambahan kurikulum keislaman itu lebih dipilih dibandingkan dengan sekolah umum. Kenapa? Mungkin ya banyak orang tua beranggapan mereka belum terlalu sempurna untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan di rumah. Maka dia minta bantuan sekolah untuk menambahkan pelajaran. Termasuk kami sebenarnya. Kalau saya pribadi disuruh mengajarkan yang diajarkan Ustadz Iwan, saya nggak bisa ya. Saya mengajarkan mengajarkan untuk menghafal satu surat aja itu memang banyak energi yang kita habiskan gitu ya. Nah, apalagi jadi di sekolah ini sangat luar biasa sekali. Anak-anak bisa banyak hafal surat. Jadi saya sangat apresiasi. Saya bilang ke istri saya, kalau kita aja disuruh mengajarkan ini nggak bisa ya. Nah, ini memang hal yang sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua sekarang. Yang kedua, itu nilai-nilai luhur yang diajarkan di sekolah keislaman itu dianggap orang tua itu lebih tinggi dengan sekolah negeri. Dua hal itu yang sangat berpengaruh. Sisanya Bapak Ibu tidak ada pengaruhnya. Kami coba ukur dengan tim, coba kita ukur berapa jarak rumah orang tua dengan sekolah. Ada yang 10 kilo lebih, 15 kilo sekolahnya, sekolah yang swasta itu ya. Padahal di sebelah rumahnya ada sekolah. Bukan itu dipilih, tapi sekolahnya jauh-jauh gitu ya. Yang sekolahnya jauh, yang memang ada nilai-nilai keislamannya. Ternyata bukan ini pengaruhnya. Kita coba yang lain. Coba teliti tentang latar belakang sosial ekonomi. Tidak ada pengaruhnya. Ada yang menengah ke bawah itu, malah banyak yang ke sekolah keislaman. Nah, ternyata orang tua sekarang sudah mulai sadar tentang bagaimana pendidikan moral itu penting. Sekarang langkahnya adalah bagaimana kita mensinergikan dengan sekolah lagi. Akhirnya kesimpulan kami waktu itu, Pak, ini bukan salah orang tua siswa, tapi ini adalah kurikulum di kota Bapak itu tidak fleksibel, sangat kaku, sehingga Bapak bergerak. Kalau misalnya atas arahan, ini kurikulum ABCD berikan kepada siswa, itu saja nggak akan cukup, Pak. Karena kebutuhan masyarakat itu bukan itu lagi sekarang. Memang iya itu, tapi kebutuhannya sudah meningkat gitu. Coba sesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu kesimpulannya. Nah, ini sudah kami publikasi juga waktu itu hasil risetnya, dan cukup cukup menjawab fenomena yang terjadi sekarang. Kemudian moral behavior is contagious. Contagious itu sangat menular. Jadi melihat teman-temannya berbuat baik, dia akan berbuat baik. Melihat teman-temannya itu memprank temannya, dia akan ikut kepada itu. Nah, jadi moral itu sangat mudah menular. Penelitian neuroscience modern, ketika anak mengobservasi keputusan moral teman sebaya, otaknya akan menyesuaikan dengan bobot pilihan moralnya. Ada riset yang dilakukan oleh di bawah itu ada sebuah Lockwood tahun 2021. Dia pisahkan dua kelompok anak-anak. Kelompok satu diberikan video tentang ada orang dewasa memukul balon berbentuk orang, dipukul gitu ya. Dia menonton video itu. Nah, di ruangan satu lagi tidak diberikan video itu, hanya video-video biasa, video tentang pemandangan dan sebagainya. Kemudian besoknya
diletakkanlah boneka itu yang awalnya video ya. Besoknya diletakkan boneka itu di ruangan yang sama, di kedua-dua ruangan tadi, di ruangan anak yang menonton, di ruangan anak yang menonton, semua anak-anak itu ikut memukul balon. Di ruangan anak yang tidak menonton, ini dibiarkan aja. Kesimpulannya adalah perilaku kekerasan menular karena pengamatan. Kekerasan menular karena pengamatan. Kalau misalnya dia bilang, berkata kasar itu boleh, memukul teman itu wajar, dan seterusnya dan sejenisnya. Itu adalah yang dia amati. Ya. Jadi bagaimana pengaruh ini? Misalnya pengaruh positif teman sebaya. Kalau anak itu menyalin perilaku prososial temannya berakhlak baik, itu anak akan ikut berakhlak baik. Makanya kenapa tadi sekolah yang di kota tadi itu memilihkan anak-anaknya sekolah itu, karena mereka yakin sekolah yang ini akan mengajarkan nilai-nilai luhur dibandingkan dengan sekolah yang lain. Ya. Next. Ya, kita masuk ke 3 pilar strategi, yaitu rumah, sekolah, dan komunikasinya. Anak yang berdiri di atas 3 pilar yang saling menopang. Pertama adalah rumah. Rumah itu kan kita tahu bahwa madrasah pertama, ya, sekolah pertama anak. Bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, kemudian hal-hal dasar lainnya itu diajarkan di rumah. Keteladanan, kebiasaan, kasih sayang itu ada di rumah. Saya berikan tentang kebiasaan, Bapak Ibu. Kebiasaan. Pertama kan kita tahu ya, perilaku akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter. Sampai menjadi karakter itu butuhkan waktu paling tidak 6 bulan. Kebiasaan itu paling cepat itu akan terbentuk dalam masa 60 hari. Jadi kalau Bapak Ibu mau membiasakan anak misalnya bereskan mainan setelah main gitu ya, lakukan itu secara berkala terus menerus selama 60 hari, maka berikutnya dia akan terbiasa. Kalau sudah 6 bulan seperti itu, maka akan terbentuk karakter bersih dari dirinya atau karakter rapi ya. Nah, maka kedepannya ketika dia selesai main dia akan perhatikan, selesai main dia akan perhatikan, ada nampak sampah dia buang, itu karakter. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita lihat sampah dibiarin aja, berarti belum terjadi kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk selama 60 hari minimal 60 hari. Jadi kalau misalnya kita suruh saja ambil sampah, buang, gitu ya, dan kita buang sampah, gitu ya, tidak bisa. Dia akan meniru yang buang sampahnya dibandingkan dengan suruhan tadi. Itu yang di rumah. Di sekolah misalnya, guru sebagai orang tua kedua, bagaimana membiasakan adab kepada ilmu, pembiasaan terstruktur, komunitas Islami. Saya teringat salah satu cerita Syekh gitu ya, dia belajar dengan gurunya membolak-balik kertas saja, itu dia pelan-pelan sekali agar gurunya tidak terganggu dengan suaranya. Nah, seperti itu adab menuntut ilmu pada guru. Kalau sekarang sedikit aja diberikan ketegasan oleh gurunya di tempat lain ya Bapak Ibu ya, itu gurunya dilaporkan karena kekerasan pada anak. Nah, itu kan sangat ini ya. Kemudian sinergi, komunikasi rumah dengan sekolah. Harusnya kita satu suara, satu bahasa, dan satu visi pada pendidikan anak. Kalau gurunya mengajarkan A, di rumah kita harus mendukung. Oh, itu bagus. Nah, iya, tadi aku pernah marah sama Ustaz Iwan. Kan kamu yang salah gitu ya. Tidak boleh. Kita, oh itu Ustaznya salah itu. Jangan. Nanti dia bingung. Ternyata saya yang paling benar gitu ya. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Next. Nah, ada namanya prophetic parenting atau parenting berdasarkan asas kenabian. Ada yang namanya keteladanan, yang anak itu akan meniru apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Makanya perintah itu lebih sulit dia lakukan berulang kali dibandingkan dengan yang dia amati. Jadi kalau kita perintahkan bersihkan mainan gitu ya, nah, dia akan sulit untuk mencerna itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Kecuali kalau misalnya, ayo nak kita bersihkan mainan, ikut membersihkan mainan dia, maka dia akan lakukan itu berulang kali selama kalau kita biasakan ya. Lanjut, kasih sayang terstruktur. Ada yang namanya love and limit pada ibu. Bukan love aja terus ya, ada limitnya.
Kalau ke anak tentu seperti kami juga, tentu kita sangat menyayangi anak kita, gitu ya. Kalau dia minta A, kita akan berusaha memenuhi itu. Tapi love itu pada anak-anak juga harus ada limitnya, harus ada batasannya. Kalau mereka melakukan sesuatu yang di luar norma, di luar kepatutan, maka kita harus limit di sana. Itu salah, jangan. Itu salah dan harusnya bagaimana? Ya. Dan kalau kita temukan anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya, sebisa mungkin jangan kita tanya kenapa. Ya. Misal begini, dia mukul temannya. Kita tanya, kenapa kamu mukul? Jangan. Kata kenapa itu kan memunculkan alasan. Alasan itu bukan sesuatu yang bisa kita intervensi di kemudian hari. Tapi yang kita tanyakan adalah kalau dia pukul temannya, kita tanyakan apa terjadi nak? Maka dia akan ceritakan kronologisnya, dia akan ceritakan dia memukul itu karena nilai apa yang dia anut. Nah, itu kita akan dapatkan itu. Oke, berarti ada yang keliru yang dia dapatkan, ya. Kemudian dialog yang bermakna. Jadi bukan ceramah yang panjang, tapi adalah percakapan yang mendengar, bertanya dan menghargai jawabannya. Kemudian doa yang konsisten. Jadi kalau misalnya kita berdoa, itu doanya harus spesifik. Untuk misalnya kita berdoa yang spesifik, jangan yang umum-umum saja. Misalnya kita minta anak kita juara, jadi kita minta anak kita bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik di minggu ini, misalnya. Karena doa-doa spesifik itu ada, kan kita nggak tahu ya. Doa spesifik itu kan langsung, gitu ya. Kalau misalnya doa yang umum, itu ini yang umum saja kita dapat, gitu ya. Oke, nah ini dia perbedaannya. Bagaimana kebiasaan itu mengalahkan nasihat. Karena nasihat itu sifatnya itu adalah sementara. Pertama bentuknya, kalau nasihat itu bentuknya verbal dan satu arah. Ayo kumpulkan mainannya, simpan, gitu ya. Itu perintah dan satu arah. Tapi kalau misalnya kita lakukan bersama, itu artinya dia akan menjadi teladan bagi anak dan menjadi kebiasaan. Ayo kita kumpulkan mainan, simpan. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian daya ingat anak itu akan lupa dalam hitungan menit. Karena kita, kalau kita suruh, coba nak kerjakan ini, gitu ya. Dia kerjakan. Kalau nggak paham ya, misalnya kita ajarkan. Beberapa menit kemudian hilang ya, sudah lupa. Tapi kalau misalnya dia melakukan kebiasaan, maka akan membentuk memori prosedural namanya. Dia akan memahami step by stepnya kalau diteladani. Reaksi anak, kalau nasihat itu akan bosan, defensif, dan anak cenderung akan kabur. Ya. Kalau misalnya kebiasaan itu akan merasa dilibatkan dan ikut karena kebiasaan. Artinya dia melihat contoh baru dia lakukan. Hasil jangka panjangnya, nasihat itu anak tahu, dia memberikan nasihat dia tahu, tapi tidak akan dilakukan. Tapi kalau misalnya dibiasakan, hasil jangka panjangnya akan terbentuk karakter tadi baru. Jadi beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian terbentuklah karakter. Misalnya kebiasaan sederhana di rumah, mengucapkan salam saat keluar masuk rumah. Oke, sekali dua kali itu tidak, maka kita amati. Oke, kita contohkan dulu, assalamualaikum, gitu ya. Kemudian anak mengamati. Nah, kita ucapkan salam masuk rumah ya nak, gitu kan. Kita lakukan berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter. Kemudian minta izin sebelum mengambil barang. Misalnya diambil HP, gitu kan, tidak minta izin. Nah, itu kita ingatkan. Kalau misalnya kita ke pasangan misalnya pinjam ini ya pun, dia akan lihat, oh kan pinjam barang itu minta izin. Berikutnya dia akan minta izin, ya pinjam HP-nya, ya ambil pinjam ininya, gitu ya. Dia akan minta izin sebelum mengambil barang. Kemudian misalnya membaca doa sebelum makan, ini kan sudah menjadi kebiasaan. Dan kami yakin di sekolah itu sudah diajarkan. Tinggal kita di rumah lagi yang membiasakan itu. Karena di sekolah itu sudah, ya. Misalnya sholat berjamaah, kalau di sekolah sudah menjadi sesuatu yang rutin dan dilakukan setiap hari, harusnya di rumah juga kita lakukan. Next. Oke. Pola asuh ya, mungkin banyak yang bertanya, bagaimana sih pola asuh yang baik?
Kalau untuk anak SD, namanya pengasuh otoritatif. Ya, otoritatif, bukan permisif, bukan otoriter. Kalau otoriter itu sangat mengekang anak, kontrol itu juga dari orang tua. A kata orang tua, A kata anak. B kata orang tua, B lakukan anak. Ya. Hasilnya anak penurut tapi pasif, takut dan sulit mandiri. Dia penurut tapi takut, gitu ya. Ngapa-ngapain takut, tanya dulu orang tuanya. Nanti kalau dia sudah dewasa, apapun yang akan dilakukan dia akan tanya dulu orang tuanya. Itu menjadi anak yang pasif. Permisif, kontrolnya sangat rendah, ya, semuanya boleh aja. Main HP ya boleh, gitu ya. Main sampai tengah malam, gitu. Nah itu permisif. Apa yang terjadi? Anak itu manja, impulsif dan kurang regulasi diri, nggak mampu mengatur dirinya nanti. Itu efeknya. Kemudian otoritatif, nah ini yang paling tinggi, yaitu mengajarkan kemandirian. Kontrolnya tinggi, namun tinggi juga kehangatannya dan ada batasan jelas. Ya. Ini sampai sini boleh, sampai sini enggak ya, gitu ya. Itu ada batasan jelas. Nanti hasilnya akan anak bisa percaya diri, empatinya tinggi, mandiri dan sebagainya. Dan terakhir ada yang mengabaikan atau neglectful, jadi yang keluarga yang terpecah ya, kontrolnya rendah, tidak ada kehangatan anak itu sendiri, nanti akan ada masalah perilaku pada anak. Itu anak-anak yang tidak ada kontrol sama sekali. Mungkin ini bagaimana orang tua guru sebagai orang tua kedua. Ada 3 hal peran sekolah di sini. Yang pertama adalah komunitas, adab kepada ilmu, dan konsistensi aturan seperti yang kita sampaikan tadi. Bagaimana membiasakan yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Oke, lanjut. Next. Oke. Mungkin ada 3 komitmen kita dari kan terakhir komitmen ya. Ada 3. Pertama kebiasaan adab baru. Mungkin ada nggak sesuatu yang selama ini tidak dilakukan oleh anak-anak kita, misalnya tadi ya membaca salam masuk rumah. Oke, saat ini kita biasakan. Kemudian luangkan waktu untuk percakapan bermakna. Coba tanya, kalau kami di rumah ketika pulang selesai menjemput, kami tanya, tadi ada kejadian apa di sekolah, ya? Ada hal menarik apa di sekolah tadi? Oh ini yang semuanya cerita. Kalau ada sesuatu, oh itu jangan, kalau ke teman itu nggak boleh seperti itu, gitu. Nah kita bisa memberikan sesuatu kepada anak kita. Kemudian ada untuk proaktif, yaitu harusnya orang tua itu sering-sering bertanya pada wali kelas tentang perkembangan anak di sekolah. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu. Berikutnya saya bisa diskusikan. Baik, luar biasa sekali Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian, ya sudah disampaikan oleh pemateri. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Tentu materi ini sangat penting dan sesuai dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana berinteraksi dengan anak-anak kita. Tapi memang karena keterbatasan waktu kita juga dan juga pembagian waktu, maka kita cukupkan. Maka untuk materi kita cukupkan. Kalau ada dari Ayah Bunda untuk 1 atau 2 pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita persilahkan. Ayah Bunda. Kalau ada dari Ayah juga 1 boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada sekolah. Saya sangat mengapresiasi Ustadz, kepada Bapak pemateri juga. Begitu melihat pengumuman ini saya langsung tertarik. Ini tuh dibuat seperti ini, memang inilah yang kita butuhkan di zaman sekarang gitu. Kita harus bukan hanya sharing antara orang tua dengan guru, tapi juga didatangkan pemateri yang saya bilang expert di bidangnya. Jadi komunikasinya itu lengkap dimateriin dulu. Nah, masalah-masalah yang kita bawa di rumah bukan masalah. Hal-hal yang mau kita diskusikan bisa langsung terjawab oleh ustazah dan para pakarnya. Nah, saya minta maaf dulu sebelumnya, ini bukan untuk mengejat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita hanya berupaya untuk sama-sama mencari yang lebih baik ke depannya untuk anak-anak. Tujuan kita di sini kan terbaik untuk anak-anak ya, Bapak dan ustazah juga. Perkenalkan, Ana Rane, 2 orang anak-anak di sini, dan alhamdulillah selama sekolah di sini
juga tidak kita ragukan lagi dibentuk di sini gitu. Namun ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Pak Ustazah, dan saya juga minta nanti kepada Bapak pemateri untuk menengahi lah kira-kira ini seperti apa jalan keluarnya. Kebetulan anak kita sama Pak di dua Ar-Rahman. Ya. Baik. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya dulu ke Bapak tentang masalah dopamin yang berlebih. Nah, ini tuh saya di rumah juga menerapkan hal yang sama. Jadi screen time itu maksimal hanya 1 jam per hari. Nah, kalau game itu cuma boleh di weekend gitu. Dan menurut yang tadi kita sudah materi disampaikan, screen time di usia yang kelas 2 itu bisa maksimal 2 jam. Artinya saya tidak memberikan masih oke lah ya Pak, masih di atas toleransi berarti kan di bawah itu. Tapi yang saya temukan di anak kedua saya itu adalah efek-efek dopamin yang berlebih tadi itu. Nah, kira-kira faktor lain. Terima kasih Ibu. Ya, tadi kita membahas tentang dopamin ya. Dopamin ini adalah salah satu hormon penting dalam hidup kita sebenarnya. Dopamin inilah yang menghasilkan, kalau di dalam keilmuan ini namanya dopamin itu adalah hormon bahagia. Jadi kalau dopamin itu masuk ya masuk ke dalam bagian otak kita akan merasa happy, senang, pokoknya senang lah. Jadi kita ini ketika mendapatkan dopamin. Dopamin ini biasanya kalau kita dapatkan dari situasi yang biasa atau normal, misalnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya menghadiri pernikahan gitu ya, sekitar kita itu bahagia, maka dopamin itu akan muncul. Kemudian juga misalnya ketika kita melakukan sesuatu, kita akan mengeluarkan dopamin. Nah, sekarang kondisinya adalah ketika anak-anak menonton sesuatu, itu kan dia melihat dan mengamati di dalam tontonan tadi itu, apalagi tontonan singkat tadi, sesuatu yang menurutnya menarik. Kemenarikan dari video tadi itulah yang menghasilkan dopamin tadi. Dopamin banjir dalam waktu yang singkat itu tidak baik dan tidak dianjurkan sebenarnya bagi anak-anak, apalagi YouTube Short gitu ya. Makanya meskipun dibatasi screen time-nya, tapi kalau yang ditonton itu selama 1 jam atau 2 jam itu adalah TikTok ataupun YouTube Short atau video pendek, itu juga akan membanjiri dopamin anak-anak. Dan kami di rumah juga sudah membatasi tentang YouTube pendek itu. Kalau misalnya mau nonton, oke, silakan nonton, tapi bukan yang sejenis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dopamin juga bisa dihasilkan dari makanan seperti yang disebut tadi, dari gula ya, dari gula. Namun juga memang harus kita batasi juga bagaimana gula itu bisa mengaliri dopamin anak-anak. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah tepat juga untuk membatasi asupan gula anak kita. Kemudian apakah ada efek lain selain dopamin tadi pada perhatian gangguan fokus pada anak? Ada sih beberapa. Karena begini, anak-anak seperti tadi perkembangan kognitifnya, kalau anak TK kemampuan fokusnya maksimal hanya 30 menit maksimal, itu sudah maksimal. Kalau anak SD 35 menit, anak SMP 45 menit, SMA 50 menit. Makanya 1 jam pelajaran di SMA itu 50 menit, di SMP 45 menit, dan di SD mungkin itu. Makanya kemampuan jam pelajaran itu sudah disesuaikan dengan kemampuan fokus anak. Tapi sekarang yang terjadi adalah terjadi penurunan kemampuan fokus gitu ya. Anak-anak sulit berkonsentrasi, gampang terganggu ya, terdistract dengan situasi luar. Termasuk dengan anak kami gitu ya. Kalau misalnya kita suruh belajar, dia lebih memilih menggambar dibandingkan dengan belajar. Nah, coba baca ini 15 menit, iya ya, 10 menit membaca, 5 menit kemudian sudah gambar gitu kan. Nah, ini yang terjadi pada salah satu yang mungkin bisa kita lakukan adalah itu terjadi karena anak-anak itu gampang mudah bosan ya dengan situasi yang monoton, sehingga anak-anak itu energinya harus disalurkan juga ke hal lain. Kalau misalnya kamu menggambar, oke, silakan menggambar 30 menit, setelah itu belajar 10 menit. Itu salah satu
salah satu langkah mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi moralis contagious tadi yang menular. Jadi bisa kita pungkiri juga bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia amati itu akan ditiru, itu akan diinternalisasi. Maka yang bisa kita lakukan adalah menerapkan love and limit tadi. Love and limit itu artinya konsekuensi yang jelas dan tegas pada anak-anak. Misalnya, kalau dia suka marah-marah, kalau misalnya pola asuhnya otoriter, itu akan kita marahi. Kamu diam bisa nggak? Ya, tidak boleh marah-marah. Itu kan akan melahirkan kemarahan lain, gitu ya. Marah pertama akan melahirkan kemarahan lain. Atau misalnya permisif, dia marah-marah, biar aja lah, namanya juga anak-anak. Juga bisa, gitu. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menerapkan love and limit tadi. Kita amati dulu marah-marahnya. Oke, kita tanyakan. Ayah tahu kamu marah, gitu ya. Kamu marah. Namun marah itu adalah sesuatu adalah situasi yang semua orang bisa mengalami itu. Kalau kita katakan, ya nak, marah itu manusiawi, nggak ngerti anak-anak. Kalau kita katakan marah itu semua orang marah, nak. Semua orang marah. Si anu marah, si itu marah, si itu marah, semuanya orang marah. Tapi marah yang kamu lakukan tadi bukan marah yang harusnya dilakukan oleh anak-anak. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang bikin kamu marah. Oh, si kakak ini tadi ngambil mainan sebagainya. Kalau misalnya mainan kamu diambil, harusnya bagaimana? Ya seperti itu. Jadi membuka ruang dialog dengan anak itu akan bisa kita ketahui apa sih yang membuat dia seperti itu. Selain nanti kita bisa buka ruang komunikasi juga dengan ustadz dan ustazah tentang kondisi-kondisi yang tadi itu. Yang di luar itu ya Pak. Dan sekarang kita lakukan di rumah mungkin itu dulu. Dan di luar itu mungkin kita bisa komunikasi dengan sekolah. Itu sekaligus menjawab yang tadi tentang ini. Artinya love itu ruangnya permisif, artinya semuanya kita berikan. Love itu kan kita bisa berikan sebagainya, anak menjadi senang sebagainya. Limit itu ruangnya untuk otoritarian atau semua dibatasi. Kita berada di tengah-tengahnya, yaitu antara permisif dengan otoriter. Maka kita terapkan yang tadi itu authority tadi atau love and limit. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Aradi tadi. Tapi karena memang waktu kita yang terbatas dan setelah ini juga penerimaan rapor dari anak-anak kita, sehingga kita bisa juga berdiskusi dengan walasnya secara langsung untuk menanyakan perkembangan anak kita. Maka untuk agenda seminar kita cukupkan sampai di sini. Kami sekali lagi terima kasih banyak mengucapkan kepada Bapak Dr. Zardian Ardi, MPD, konseling yang sudah hadir bersama kita memberi pencerahan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini. Ana selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Kita cukupkan dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk materi kita, ya Bunda.